Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Harsono. Di sini saya akan menjelaskan tentang data, informasi, dan knowledge. Berikut bagian A. Data, informasi, dan knowledge. Data adalah fakta-fakta dan gambar mentah yang akan diproses menjadi informasi, menurut Williams dan Sawyer. Connolly dan Beck mendefinisikan data adalah komponen yang paling penting dalam database management system atau disingkat DBMS, berasal dari sudut pandang end user. Informasi adalah data yang sudah dibentuk menjadi sebuah bentuk yang memiliki arti dan berguna bagi manusia, menurut Knight dan Loudon. Widayana mendefinisikan, informasi merupakan data yang telah disusun dan disertai dengan referensi terhadap suatu hubungan atau konteks yang mempunyai arti untuk pengambilan keputusan. Kualitas informasi tergantung pada 4 hal, yaitu akurat, tepat waktu, relevan, dan ekonomis. A. Akurat informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan bagi pengguna yang menerima dan memanfaatkan informasi tersebut. B. Tepat waktu, informasi yang diterima harus tepat pada waktunya. Informasi yang usang atau terlambat tidak mempunyai nilai yang baik bagi pengguna tertentu, sehingga bila digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan akan berakibat fatal. C. Relevan, informasi harus mempunyai relevansi atau manfaat bagi si pengguna. Relevansi informasi untuk satu pengguna tertentu dengan yang lainnya berbeda. Bagian B, knowledge, adalah informasi dilengkapi dengan pemahaman pola hubungan dari informasi disertai pengalaman, baik individu maupun kelompok dalam perusahaan. Knowledge merupakan penerapan informasi yang diyakini dapat langsung digunakan untuk mengambil keputusan dalam bertindak, menurut Widayana. Setiadi mengemukakan di dalam organisasi knowledge bukan hanya data-data yang tersimpan di dalam komputer, namun juga terdapat di dalam proses rutinitas kerja. Jenis knowledge. A. Tacit knowledge adalah knowledge yang terletak pada otak atau melekat di dalam diri seseorang dan diperoleh melalui pengalaman namun sangat sulit dikodifikasi. B. Explicit knowledge adalah segala bentuk knowledge yang sudah direkam dan didokumentasikan dalam penyerapan KM sehingga lebih mudah didistribusikan dan dikelola, menurut Tobing. C. Perilaku informasi. Perilaku informasi merupakan keseluruhan perilaku manusia yang berkaitan dengan sumber dan saluran informasi. Merupakan upaya untuk menemukan informasi dengan tujuan tertentu sebagai akibat dari adanya kebutuhan untuk memenuhi tujuan tertentu. Pengguna informasi adalah pihak yang menerima atau menggunakan informasi. Pengguna informasi dapat menentukan kualitas seperti apa, menyampaikan apa, dan bagaimana kebutuhan informasi mereka. Penyedia informasi harus bekerja dengan pengguna untuk menentukan kebutuhan mereka dan bekerja sama dengan sumber informasi lain. Bagian D, kebutuhan informasi. Pengguna membutuhkan informasi yang akurat, relevan, ekonomis, cepat, tepat, serta mudah mendapatkannya. Pada saat ini, pengguna dihadapkan kepada beberapa permasalahan seperti banjir informasi, informasi yang disajikan tidak sesuai, kandungan informasi yang diberikan kurang tepat, jenis informasi kurang relevan, bahkan ada juga informasi yang tersedia namun tidak dapat dipercaya. Kebutuhan informasi bagi pengguna dapat diketahui dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Yang pertama, knowledge management cycle, berfokus pada 3 kondisi yang diperlukan oleh organisasi untuk mensukseskan bisnisnya. Organisasi harus memiliki bisnis atau produk atau jasa dan pelanggan. Organisasi harus memiliki sumber daya atau pekerja, modal dan fasilitas, dan harus memiliki kemampuan untuk bertindak. Menurut Wick, siklus Knowledge Management Week menjelaskan bagaimana pengetahuan dibangun dan digunakan oleh individu ataupun organisasi. Ada 4 tahapan dalam siklus ini. Yang pertama, build atau membangun. Yang kedua, hold atau menyimpan. Yang ketiga, poll atau mengumpulkan. Dan yang keempat, use atau menerapkan. Membangun knowledge terdiri dari 5 aktivitas seperti
Kebutuhan informasi bagi pengguna dapat diketahui dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan pengguna. Yang pertama, Knowledge Management Cycle berfokus pada 3 kondisi yang diperlukan oleh organisasi untuk mensukseskan bisnisnya. Organisasi harus memiliki bisnis atau produk atau jasa dan pelanggan. Organisasi harus memiliki sumber daya atau pekerja, modal dan fasilitas, dan harus memiliki kemampuan untuk bertindak. Menurut Wick, siklus Knowledge Management Week menjelaskan bagaimana pengetahuan dibangun dan digunakan oleh individu ataupun organisasi. Ada 4 tahapan dalam siklus ini. Yang pertama, build atau membangun. Yang kedua, hold atau menyimpan. Yang ketiga, poll atau mengumpulkan. Dan yang keempat, use atau menerapkan. Membangun knowledge terdiri dari 5 aktivitas penting. Yang pertama, mendapatkan knowledge. Yang kedua, menganalisa knowledge. Yang ketiga, menyusun ulang atau mencocokkan. Yang keempat, mengkodifikasi. Dan yang kelima, mengatur. Kedua, kepuasan pengguna. Kepuasan merupakan respon pengguna terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dengan informasi yang dirasakan setelah pemakaiannya. Kepuasan pengguna sebagai tanggapan emosional pada evaluasi terhadap pengalaman pengguna dan informasi yang dipakainya. Menurut Kotler, 2008, metode yang dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kepuasan pengguna diantaranya A. Menangkap keluhan dan saran sumber informasi, memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pengguna untuk menyampaikan sasaran dan keluhan. B. Survei kepuasan pengguna. Penelitian atau survei tentang kepuasan pengguna perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana reaksi atau tanggapan langsung para pengguna terhadap produk atau jasa yang disediakan. Membangun pengetahuan bertumpu pada 5 aktivitas. Yang pertama, memperoleh pengetahuan. Yang kedua, analisa pengetahuan. Yang ketiga, membangun ulang atau menggabungkan pengetahuan. Yang keempat, menyusun pengetahuan berdasarkan sistem. Yang kelima, mengatur pengetahuan. Analisa pengetahuan terdiri dari yang pertama, mengekstrak apa yang ada dari pengetahuan yang didapat. Contohnya, menganalisa transkrip, mendengarkan penjelasan dari narasumber pengetahuan, dan memilih konsep untuk tujuan berikutnya. Yang kedua, mengidentifikasikan pola yang sudah terekstrak, contohnya trend analisis. Yang ketiga, menjelaskan hubungan antara potongan-potongan pengetahuan, contohnya membandingkan suatu hubungan antara pengetahuan. Yang keempat, memverifikasikan materi yang sudah terekstrak dari sumbernya. Ada banyak cara untuk menerapkan pengetahuan, termasuk sebagai berikut. A. Menggunakan pengetahuan yang dibentuk untuk melakukan rutinitas tugas. B. Menggunakan pengetahuan untuk menggambarkan situasi dan lingkup masalah. C. Memilih pengetahuan khusus yang relevan untuk menangani situasi. D. Mengamati dan mengkarakteristik situasi dengan pengetahuan khusus. E. Menganalisis situasi dengan pengetahuan, misalnya menilai apakah itu dapat ditangani secara internal atau apakah bantuan dari luar akan dibutuhkan. F. Mensintesis solusi alternatif dalam pengetahuan. G. Mengevaluasi potensial alternatif dengan menggunakan pengetahuan khusus. H. Menggunakan pengetahuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. I. Menerapkan alternatif. 10 kunci sukses dalam pengukuran kepuasan pengguna perlu diperhatikan. Yang pertama, frekuensi survei. Yang kedua, format. Yang ketiga, isi. Yang keempat, desain isi. Yang kelima, melibatkan setiap pengguna. Yang keenam, mengukur kepuasan setiap pengguna. Dan yang kedelapan, hubungan dengan kompensasi dan reward lainnya. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.